Idealisme Jerman, saudara. Nih, nanti akan saya kasih contoh kasus tentangnya. Ada seorang teman menulis puisi yang menyambut Hari Chairil Anwar. Dia menulis, masuk ruang puisi cyber, sungguh senang karena ada dokter hewan yang menjadi sastrawan bernama Yonatan Rarjo. Tulisannya itu lantas disambut teman yang lain. Isinya yang bagus dong, seperti judulnya sudah bagus. Lantas saya japri keduanya, yang menyebut nama saya itu saya ucapkan matur nuwun alias terima kasih. Dan yang satu, yang kritik, saya bilang, kok bilangnya begitu, kan ada nama saya. Nah saudara, lantas tak lama kemudian saya kirim komentar saya di WA grup itu. Menurut filsafat idealisme Jerman, karya teman yang tadi sangat bagus, keren sekali. Karena di dalam filsafat idealisme Jerman, ini saya jelaskan sekarang, yang bersangkutan langsung, baiklah, saya beri kata-kata seperti itu tadi. Nah, saya jelaskan sekarang tentang filsafat idealisme Jerman. Yang ditentukan, yang menentukan suatu nilai karya sastra, bagus itu tidak, itu bukan objek dari karya itu, tetapi subjek. Subjek itu yang penilai, subjektivitas bermain. Di mana pada saat zaman filsafat idealisme Jerman itu, beda antara filsafat dengan puisi sudah tidak ada. Pada saat itu kalau bicara filsafat ya bicara sastra. Antara filsafat dan sastra tidak ada. Sulit dibedakan. Dan saat itu muncullah aliran besar bernama romantisisme yang lebih mengedepankan tentang perasaan. Jadi semua karya sastra untuk perasaan, keindahan, kebahagiaan. Yang penting perasaannya puas. Itulah keindahan. Tidak memakai logika pemikiran, tetapi dengan perasaan. Nah, dengan demikian masuk kategori itulah karya teman yang menuliskan tentang sastra cyber seperti itu dia. Seperti tadi dikatakan, aku ini binatang jalang masuk ruang puisi cyber, sungguh senang. Ada dokter hewan menjadi sastrawan namanya Yonatan Rarjo. Nah, itu kata dia begitu. Nah, kalau kata-katanya nggak persis ya kira-kira intinya seperti itulah. Nah saudara, maka sekarang kita perlu mempelajari yang disebut sebagai filsafat Jerman, sehingga kita tidak terpaku pada teori yang kita miliki dan orang lain mungkin mempunyai yang lain. Saya tidak bilang soal bagus atau tidak, itu soal nilai, dan nilai itu bisa macam-macam. Ini filsafat idealis Jerman, ya, filsufnya ini. Ini adalah Immanuel Kant, Fichte, Hegel, dan Schelling. Immanuel Kant, Fichte, Hegel, dan Schelling. Nah, ada filsafat Jerman yang idealisme Jerman, filsafat idealisme Jerman, itu adalah gerakan filosofis yang muncul di Jerman pada akhir abad 18, awal abad 19. Dikembangkan dari pemikiran Mbah Immanuel Kant. Jadi, filsafat idealisme Jerman. Kalau tadi saya sebut filsafat Jerman ya kurang lengkap. Kalau ada terucap itu. Nah, dipublikasikan tahun 1780-an dan 1790-an. Ini terkait erat dengan romantisisme dan politik revolusioner abad pencerahan. Nah, idealisme pasca Kant disebut idealisme pasca Kantian atau sekedar filsafat pasca Kantianisme. Nah, bagaimana kita mau mempelajari tentang filsafat idealisme Jerman itu? Kita cari dengan bahan sumber yang lain. Idealisme Jerman. Nah, German philosophical movement is a philosophical movement that emerged in Germany. Nah,
Itu tadi sudah saya sebutkan. Bagaimana dengan sumber yang lain mengatakan, ini ada nama-nama sumbernya ada tertulis di sini, sehingga kita boleh menyebutkan. Nah, karena ini sudah mencapai sumber sesuai dengan kaidah jurnalistik yang bermartabat. Nah, idealisme Jerman. Kita cari sumber lain lagi sambil jalan. Ini memang sebuah gerakan pembelajaran melalui YouTube dengan langkah-langkah yang brilian, langsung dari Mbah Google kita tanya. Sementara saja saat ini tentang AI, artificial intelligence, berkembang pesat di mana-mana, tapi kita sekarang memakai langkah ini. Idealisme itu berasal dari kata ideos, ini sumber-sumbernya ada di sini semua. Gagasan, hal yang berkaitan dengan mental. Nah, realitas mental, ada disebut mentalisme. Jadi secara asal-usul kata etimologis, itu pandangan menekankan realitas mental sebagai realitas yang ada. Realitas berdasar nyata. Nah, substansinya berarti studi kritis pemikiran realitas yang benar adalah realitas mental. Jadi kan betul kan, mental tergantung mentalnya orangnya. Kalau orangnya mentalnya buruk, ya akan menganggap lain-lain buruk. Kalau mental orangnya bagus, ya dia akan menganggap apa yang dilihatnya itu bagus. Jadi positive thinking. Nah, gitu lah. Satu-satunya realitas yang sah adalah berdasar akal budi. Merupakan filsafat yakin ke realitas sejati dari realitas mental atau pemikiran filsafat. Kebenaran berasal dari subjek. Asal muasal kebenaran itu adalah subjek. Nah, kebenaran adalah pengetahuan yang sah dan pengetahuan yang sah adalah realitas yang benar. Nah, di sini ada asal usulnya. Ini langsung ke idealisme Jerman ini. Sebelum nanti kita balik ke idealisme yang awal. Gerakan ini merambah bidang filsafat dan teologis. Nah, kekuatan akal budi diterima dengan baik di Jerman. Nah, realitas itu identik dengan ide. Jadi merombak idealisme Plato. Yang disebut bayangan pada Plato adalah ide pada realitas Jerman. Wah, ini kita kembali flashback ke idealismenya Plato bahwa bayangan itu adalah realitas yang sekitar kita yang terindra oleh panca indera atau fenomenologi itu hanyalah bayang-bayang dari realitas ide. Tapi ide yang sempurna itu, wujud bentuk yang sempurna adalah ide yang ada kenyataan di muka bumi itu hanya bayang-bayang, bayangan. Nah, di sini dirombak oleh idealisme Jerman. Rasio itu dasar mutlak dari kenyataan, realitas. Gerakan tidak tergantung rasio pada realitas dan gerakan didominasi akal atas sensasi. Nah, ada idealisme transendental, idealisme subjektif, idealisme objektif, dan idealisme absolut. Jadi merombak idealisme Plato. Kalau Plato mengatakan ide itu adalah realitas yang nyata dan juga ide itu sendiri. Bayangan itu realitas yang nyata dan juga ide itu sendiri. Bagi idealisme Jerman, rasio itu dasar mutlak dari kenyataan, realitas. Nah, saudara, gerakan ini muncul akibat gerakan pencerahan. Kekuatan akal budi diterima baik di Jerman. Disebut
idealisme Jerman karena kenyataan itu identik dengan ide. Jadi ide dan kenyataan itu ya tidak ada bedanya. Nah, yang disebut bayangan pada Plato, yang itulah yang disebut ide pada realisme, idealisme Jerman. Jadi yang dimaksud bayangan dari ide di Plato itu juga ide itu sendiri. Nah, dengan demikian kita tahu puisi yang seperti itu juga ide itu sendiri. Idealisme Jerman luar biasa, sehingga praktiknya kita tidak perlu lagi takut untuk berkarya. Kalau Plato mengatakan ada ide dan ada bayangannya yang merupakan realitas, bagi filsafat Jerman, realitas dari bayangan ide itu juga ide itu sendiri. Jadi tidak ada perbedaan mana karya yang bagus karena yang tidak bagus. Ini adalah kebenaran, kenyataan sendiri. Dia juga mempunyai nilai yang subjektif, dan itu makanya disebut teman saya itu sebagai suatu puisi yang berkesan baginya, secara implisit dikatakan begitu, dan saya mengatakan itu bagus.